Perkenalkan, nama saya Risa Safitri dari Program Studi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Al-Hazami SEMM. Materi yang akan saya sampaikan adalah berkaitan dengan public speaking. Ya, mungkin sudah tidak asing lagi istilah public speaking di telinga kita. Public speaking ini merupakan seni berbicara di depan publik atau penyampaian gagasan, informasi, pesan dari seseorang kepada orang lain secara efektif dan efisien. Nah, ada beberapa komponen penting di dalam public speaking. Yang pertama adalah stimulus. Stimulus ini merupakan rangsangan awal yang diberikan oleh pembicara untuk mendapatkan atensi dari audiens. Yang kedua adalah pembicara. Pembicara ini merupakan orang yang berbicara di depan publik untuk menyampaikan pesan. Yang ketiga yaitu pesan. Nah, pesan ini merupakan apa yang ingin disampaikan oleh pembicara kepada audiens, baik itu pesan secara verbal maupun non-verbal. Yang keempat adalah channel. Channel merupakan saluran komunikasi yang digunakan oleh pembicara. Yang kelima adalah audiens. Audiens merupakan sekelompok orang yang berkumpul untuk mendengarkan pembicara. Yang keenam merupakan konteks. Konteks ini adalah situasi yang melingkupi komunikasi publik. Ketujuh, dampak. Dampak adalah akibat atau efek yang akan terjadi setelah komunikasi dilakukan oleh pembicara. Yang kedelapan, feedback. Nah, feedback ini merupakan umpan balik yang diberikan oleh audiens kepada pembicara. Kesembilan, gangguan. Gangguan adalah segala sesuatu yang dapat menghambat jalannya komunikasi. Dan yang ke-10 adalah komunikasi antar anggota audiens, yaitu komunikasi yang terjadi di dalam kelompok audiens ketika pembicara sedang berbicara. Nah, sebenarnya public speaking ini dapat dilakukan oleh siapapun, tidak harus selebritis, influencer, ataupun politikus. Kita sebagai masyarakat umum pun dapat melakukan public speaking, terutama kalangan pelajar dan mahasiswa. Kemudian, apa sih syaratnya? Syaratnya hanya ada 3. Yang pertama, kamu menguasai materi yang akan kamu bawakan. Yang kedua, kamu memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada audiens. Dan yang ketiga adalah percaya diri. Yaps, percaya diri merupakan kunci paling penting di dalam public speaking. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam public speaking. Metode yang pertama adalah metode impromptu. Ya, metode impromptu ini merupakan metode yang sering digunakan oleh orang-orang yang sudah profesional atau jam terbangnya tinggi. Jadi, metode ini tidak perlu melakukan persiapan. Mereka berbicara secara spontan dan kontekstual dengan situasi yang ada. Halo, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Risa Safitri. Kalian boleh panggil saya Risa, Mbak, atau apa terserah. Di sini saya bisa dibilang sebagai influencer dalam bidang bisnis. Tapi mungkin mbak-mbak semua, mas-mas semua di sini lebih hebat dari saya. Cuman karena saya yang lebih beruntung mungkin jadi saya bisa berdiri di sini di hadapan bapak semua. Mengenai dunia bisnis pasti tidak terlepas dari yang namanya kegagalan. Betul, setuju? Ya. Dunia bisnis ini merupakan ajang kegagalan, dapat bilang seperti itu. Ketika teman-teman tidak siap ataupun belum siap dengan yang namanya kegagalan, ada deh yang bisnis. Karena bisnis itu kita harus mempunyai mental dan semangat yang kuat. Ketika kita gagal 1-2 kali itu belum seberapa. Saya pun mengalami kegagalan itu ribuan kali. Jadi ya, mungkin di sini teman-teman kayak ribuan kali masa sih? Tapi serius, semenjak saya berbisnis dari awal benar-benar dari titik nol banget sampai sekarang tuh bisa bilang ribuan kegagalan sudah saya hadapi, sudah saya alami. Metode yang kedua adalah metode ekstemporan. Ya, metode ekstemporan ini merupakan metode yang dianggap paling aman dan cukup menarik karena kita hanya perlu mencantumkan poin-poin penting saja ke dalam cue card atau kartu kecil sehingga dapat memudahkan kita dalam melakukan improvisasi. Nah, jadi sebenarnya tujuan kita melakukan public speaking itu apa sih? Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan berbicara. Ya, meningkatkan keterampilan berbicara akan kita dapatkan ketika kita sudah sering melakukan public speaking. Ya, bisa dibilang jam tayangnya sudah semakin sering gitu. Metode yang ketiga adalah metode naskah. Ya, metode naskah ini merupakan metode yang biasanya digunakan pada pidato-pidato kenegaraan, baik itu presiden ataupun para pejabat penting. Kenapa sih harus pakai naskah? Karena agar terhindar dari kesalahan, sebab mereka adalah public figure yang akan dicontoh oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati
saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Selama 73 tahun, kita sudah menunjukkan diri sebagai bangsa yang tangguh, bangsa yang tahan banting, dan bangsa yang ingin terus berprestasi untuk meraih kemenangan dan kemajuan. Metode yang keempat adalah metode menghafal. Ya, metode menghafal ini pada umumnya hanya digunakan oleh para pemula yang belum berpengalaman. Metode ini pun dianggap kurang menarik karena selain menyulitkan pembicara untuk berimprovisasi, metode ini pun membuat pembicara seakan-akan tidak ekspresif dan kurang berinteraksi dengan para audiens. Apabila kita berbicara mengenai hak dan kewajiban, kita pasti bertanya-tanya, sebenarnya apa dulu sih yang harus didahulukan? Apakah melakukan kewajiban atau menerima hak? Nah, apabila dilihat dari definisinya sendiri, hak merupakan segala sesuatu yang kita dapatkan atau yang kita peroleh setelah melakukan kewajiban. Bagaimana sih cara public speaking yang menarik? Cara yang pertama adalah berbicara dengan santai. Jika Anda santai, maka pendengar Anda akan lebih santai mengikuti pembicaraan Anda. Yang kedua adalah tersenyum. Seseorang yang berbicara sambil tersenyum akan tampak lebih elegan dan menunjukkan bahwa ia menebarkan persahabatan dengan audiens. Yang ketiga, kontak mata. Kontak mata secara efektif dapat membangun kontak batin yang efektif pula antara pembicara dengan audiens. Yang keempat adalah body language. Gerakan tangan dan perpindahan posisi merupakan hal yang penting dalam public speaking. Itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.